Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Umi Nasiah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDIT Kurota Ayun, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tentulah sangat berbeda. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran itu sendiri merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah refleksi dan kesimpulan dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya ketahui yaitu saya meyakini bahwa yang pertama, guru hanya mentransfer ilmu ataupun pembelajaran kepada murid. Yang kedua, saya meyakini bahwa murid dapat mengikuti seluruh perintah guru. Dan yang ketiga, murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru asal dia memperhatikan dan rajin berlatih. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau yang disebut teacher center. Yang selanjutnya, ketuntasan dalam penyampaian materi menurut saya lebih penting daripada memahami karakter murid itu sendiri. Dan saya juga berkeyakinan jika nilai sudah memenuhi KKM, maka saya menganggap sudah tuntas pembelajarannya. Namun, pemikiran saya itu dan perilaku saya berubah setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini ternyata tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek spiritual, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tugas guru yang sebenarnya yaitu membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat masing-masing sebagai objek pembelajaran di kelas. Tugas seorang guru yaitu menuntun murid agar dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai kodrat zamannya. Saya sadar bahwa murid seharusnya adalah sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Mereka yang menjadi kendali pembelajaran. Guru seharusnya memfasilitasi peserta didik agar mereka menjadi manusia seutuhnya yang merdeka lahir dan batin. Saya juga menyadari pendidikan seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek pembelajaran, murid harus aktif menggali pengetahuannya. Mereka berhak menentukan sumber belajarnya sendiri. Jadi, guru dapat memberikan fasilitas belajar sesuai kebutuhan murid. Pendekatan dan strategi mengajar disesuaikan dengan kondisi murid itu sendiri.
Guru seharusnya sebagai fasilitator yang ikhlas dan penuh kesabaran setulus hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru harus memahami karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya berpikir bahwa dalam pembelajaran yang terpenting bukanlah hanya penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun anak dapat mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan zaman. Saya dapat menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif sesuai metode student center dan model pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk menggali dan mengekspresikan diri. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan elaborasi. Saya juga akan mempelajari latar belakang dan karakter murid dengan menjalin komunikasi dengan wali murid. Akhir kata, pembelajaran tidak lagi menuntut, namun menuntun. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Demikianlah tadi pemaparan saya mengenai refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.